lupakan mantan juga ada. Aduh, lupakan mantan guys. Lupakan mantan guys. Lupakan mantan guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my channel. Ketemu lagi sama aku Eda Tarot, atau kalian boleh panggil aku Ane juga gak apa-apa ya teman-teman ya. Nah di sini kali ini aku tuh mau wawancara salah satu hipnoterapis yang terkenal di Bandung, yaitu AA Rangga. Yuk nanti kita wawancara setelah yang satu ini. Oke guys, kali ini aku udah kedatangan AA Rangganya nih. AA Rangga, bagaimana kabarnya nih? Baru kita ketemu ya. Baru ketemu ya, harusnya janjian itu waktu tahun lalu karena COVID jadi terhalang juga sih ya ayah. Nah, nggak apa-apa. Oke, nah kita kali ini temanya itu cara menghindari kejahatan hipnotis nih, yang sekarang itu waduh merebak banget ya, banyak banget kejadian-kejadian hipnotis di luaran sana yang disalahgunakan si hipnotis tersebut. Padahal hipnotis itu sendiri apa sih, A? Hipnotis itu sebenarnya adalah suatu ilmu. Sama kan ilmu itu ada yang biologi, matematika, itu sama juga. Hipnotis juga adalah suatu keilmuan. Itu ilmu komunikasi. Ya, di ilmu komunikasi itu ada berbagai macam untuk pemanfaatannya. Ada buat hiburan, terus ada disebut hipnostage atau hipno panggung. Terus ada juga buat terapi. Tentu saja namanya hipnoterapi. Begitu. Oh, hipnoterapi. Nah, dari itu namanya ya. Nah, ya kalau misalkan hipnoterapi itu emang apa sih? Emang fungsinya untuk apa ya hipnoterapi itu? Hipnoterapi itu namanya juga terapi. Biasanya itu diarahkan untuk perubahan, penyembuhan, gitu. Jadi misalnya kayak gini, untuk terapi sendiri itu macam-macam. Ada yang buat depresi, stres, fobia, terus buat ngelupain kebiasaan buruk, kebiasaan buruk. Ada juga yang sampai ke lupakan mantan juga ada. Aduh, lupakan mantan guys. Yang lagi ramai itu sekarang lagi. Kak, tolong Kak, yang banyak datang ya. Kak, boleh nggak dilupain mantannya? Kenapa mantannya? Mantan saya bermasalah sih. Waduh, kacau juga ya. Oke, nah ini kan sekarang kita kan temanya ke kejahatan hipnotis ya. Itu gimana sih cara menghindarinya gitu? Kan banyak orang yang menyalahgunakan hipnotis tersebut. Itu gimana tuh? Jadi gini, saya jelasin dulu ya. Yang merebak di masyarakat itu, di umum itu, di publik itu sebenarnya bukan hipnotis, tapi ada berbagai cara. Jadi kalau misalnya satu, kita lagi lengah, atau kita orang itu banyak memanfaatkan sisi empati kita, itu tidak termasuk dengan hipnotis sebenarnya. Terus ada juga yang kalau misalnya yang sering tuh marak itu yang ditepuk langsung tidur lah, langsung hilang kesadaran. Ini itu disebutannya gendam. Oh, gendam. Ya, dari sisi gendam itu biasanya itu melibatkan ilmu-ilmu mistik, ada mantra-mantra, ada doa-doa, ada laku-laku lainnya gitu. Seperti itu. Sedangkan hipnotis itu murni ilmu komunikasi gitu. Oh, jadi yang misalkan yang hipnotis dari asap rokok atau ditepuk itu tuh bukan hipnotis tapi gendam gitu ya. Gendam. Oh, gendam. Gitu. Sebutannya itu gendam. Gendam itu ya memang untuk biasanya orang-orang yang menggeluti spiritual, metafisika, seperti itu. Jadi ada unsur ketiga. Unsur ketiganya itu ada energi, ada juga mantra-mantra, doa-doa dan sebagainya. Jadi itu gimana nih cara menghindari si gendam tersebut itu supaya kita itu kalau misalkan di jalan gitu nggak langsung percaya sama orang, kan biasanya suka adalah gitu ya. Saya tuh ada punya tips and trick kalau misalnya kita lagi di luar. Satu, memang yang satu itu kita harus berdoa. Berdoa. Satunya berdoa. Berdoa itu dia nggak cuma untuk kita dimanapun juga harus tetap berdoa ya nih ya. Jadi berdoa itu agar melatih kita untuk tetap dalam kesadaran, harus tetap konsentrasi. Kita kan percaya sama Tuhan. Jadi kalau misalnya ada hal-hal buruk pun kita tetap sadar. Karena kan kalau misalnya di gendam tersebut kita memanfaatkan alam bawah sadarnya, ketidaksadarannya, seperti itu. Tips satu berdoa. Terus yang kedua ya usahakan kalau misalnya kemana-mana itu ada teman. Jadi kalau misalnya nanti
ada apa-apa tuh bisa kita bisa saling tolong menolong gitu kan. Kita tolong ke siapa. Seperti itu. Terus yang ketiga, jangan hindari tempat-tempat yang ramai. Oh, kenapa tuh? Jadi gini, kalau kayak gini kan kita sekarang kan manusiawi ya. Kalau misalnya kita ada yang kerumunan seperti itu, kita penasaran gitu ya. Itu apa sih? Nah, dari situ ada banyak kesempatan dalam kesempitan. Gitu, bisa jadi ada copet, ada kitanya juga jadi lengah karena kita fokus ke keramaian itu. Jadi di keramaian itu maksudnya yang kayak festival kayak gitu atau acara apa gitu? Jadi kalau acara mah kan nggak masalah, itu banyak orang-orang yang lain ya. Kadang-kadang ada juga yang orang yang berkomplotan gitu ya, banyak orang tiba-tiba yang pura-pura muntah, pura-pura teriak, pura-pura aduh gitu kan. Nah itu biasanya kan kita jadi lengah. Nah setelah lengah itu, kita udah nggak bisa mikir dengan logika nih. Waduh itu kenapa jadi fokus pada satu titik. Nah dari situ biasanya orang dimanfaatkan untuk dalam kelengahan itu. Kita udah nggak mikir kita megang handphone, kita nggak mikir barang-barang berharga, itu udah nggak akan mikir itu deh. Gitu. Gitu. Jadi terus yang lainnya selain itu kita jangan sampai kalau ada yang jangan pernah percaya sama setiap orang, kecuali udah kenal ya, kenal lama gitu. Kalau misalnya kenal baru, jangan pernah mau diajak ngobrol lama, apalagi ngobrolnya yang aneh-aneh. Nah iya benar. Nah itu jangan. Kalau misalnya kalau misalnya dia tindakannya buat kenalan aja sih nggak masalah. Tapi kalau udah setelah itu nanya di mana rumah, dengan siapa kesini, mengorek-ngorek hal-hal yang pribadi, usahakan jangan diladeni. Mending punya alasan apapun aja. Gitu, mau ke sana mau ke sini udahlah pokoknya hindari aja. Terus jangan sampai kalau misalnya kita memang terlibat harus berbicara, jangan pernah berbicara panjang lebar. Karena dengan panjang lebar itu, apalagi belum kenal ya, khusus yang baru kenal, biasanya kalau panjang lebar itu kita dimanfaatkan untuk empatinya. Kadang-kadang yang baru kenal itu curhat, saya nggak punya ongkos nih. Itu kita empati dong sama orang itu ya. Biasanya kan ibu-ibu, atau ada juga sekarang kan banyak cewek-cewek cantik yang pura-pura kayak gitu, terlibat hal-hal seperti itu. Nah, gitu. Jadi jangan, karena kalau kita udah dimanfaatkan empatinya, kita juga jadi udah nggak bisa mikir dengan logika. Iya betul. Gitu udah, kasihan, kasih uang. Kadang-kadang kalau misalnya dia udah punya ilmunya lebih, itu ya sudah kita dimanfaatkan untuk yang lain-lain. Jadi disalahgunakan gitu ya jatuhnya ya. Jadinya gitu. Padahal dia nggak bisa mau dia sakit atau apa, ibunya sakit, kita jadi kasihan itu. Sudahlah, mending bukannya tidak tega-tegaan, kita juga mau harus punya perlindungan diri, mending berhindar saja. Kan tadi kata Rangga harus sama temen ya, kalau misalkan ini. Nah kalau misalkan posisinya kita itu lagi sendiri banget, lagi kemana-mana tuh sendiri gitu kan, lagi me time lah ceritanya, tapi keluar kota. Nah terus ada kejadian misalkan kayak gitulah, itu harus gimana kalau misalkan sendiri? Kan kadang-kadang suka lagi galau mah, aduh ini teh gimana, pikiran teh kan kemana-mana. Nah, itu yang gimana tadi tuh? balik lagi ke yang pertama, selalu berdoa. Terus yang kedua, jangan sampai lengah. Lengah tuh kalau misalnya ada hal-hal yang aneh, nggak usah ikut-ikutan, nggak usah penasaran, nggak usah pengen tahu, tidak perlu seperti itu kan. Gitu kan, selama itu tidak ada hubungan dengan kita, sudah biarkan. Walaupun ada tabrakan, ada apa, jangan sampai ikut-ikutan lah. Kalaupun kita mau nolong juga, kan kalau misalnya laki-laki oke. Tapi kalau perempuan, apalagi sendiri, bukannya kita egois gak mau nolong, tapi ya sudah, karena kita juga punya perlindungan sendiri. Benar. Gitu. Terus kalau kayak gini, kadang kita lagi gak ada rame-rame, tapi kita sendiri, tiba-tiba ngantuk. Nah, tiba-tiba itu ngantuk yang gak ditahan, padahal kita lagi kalau bahasa Jerman itu cenghar gitu ya. Jadi tunduh gitu, jadi ngantuk gitu kan. Nah itu biasanya ada juga kekuatan lain yang membuat kita jadi lengah gitu. Kita jadi drop gelombang otaknya, sehingga kita jadi ngantuk. Nah itu kita harus langsung aware, hindari seperti itu. Mending cari kegiatan lain, pindah kalau perlu pindah, atau minum dan lain sebagainya. Itu biasanya disebut, ada juga yang namanya telepathic forcing. Apa itu telepathic forcing? Biasanya kalau gini ya, manusiawi juga kalau misalnya kita pelajari ilmunya, ada juga yang namanya telepathic forcing itu kalau misalnya kita memandang seseorang pada satu titik, satu orang itu,
Kita misalnya dari jauh kita bilang ngantuk. Itu kalau maksudnya dia belajar ilmunya, nah si target juga bakal ngantuk. Oh gitu. Oh jadi bisa dari jarak jauh juga. Jarak jauh, jadi kayak seolah-olah telepati, tapi telepati untuk menyampaikan sesuatu hal yang buat dia ngantuk. No, jadi bahaya juga ya teman-teman ya yang jarak jauh. Makanya mau tunduk di jalan kalau ngantuk di pinggir jalan, atau apalagi lagi kita lagi sendiri. Biasanya kalau jalan sih nggak masalah. Tapi kalau misalnya lagi duduk kayak gini sendirian, walaupun di kafe, walaupun dimanapun, kita harus aware. Nah, iya aware itu. Aware itu harus tetap terjaga konsentrasi, kesadarannya harus. Kalau misalnya kita lagi diem, mending sambil makan, sambil jalan-jalan, kemana dulu, ke WC dulu, itu kan biar fresh gitu. Jangan sampai kita buat ngantuk. Iya kan kadang-kadang kita yang sebagai ya targetnya gitu suka banyak ngelamun gitu kan, apalagi yang udah pada diputusin pacarnya kan gitu ya. Soalnya banyak banget sih yang kayak klien tarot aku juga kan suka ngelamun, katanya di tengah jalan tahu-tahu hilang uangnya kan kayak gitu. Terus juga kayak nah kalau dari rumah tangga nih kan ada juga nih suka kejahatan sama suaminya kan, ada yang apa ya kayak hilang sadar gitu, itu emang hipnotis apa dipelet apa gimana ya? Hilang sadarnya seperti apa dulu? Kayak tahu-tahu dia tuh iya rumah tangga, jadi kayak si suaminya itu tahu-tahu ngancurin etalase kayak peralatan rumah atau ini rak-rak piring kayak gitu. Mungkin karena emosi aja. Karena kan kalau misalnya kita emosi itu udah nggak bisa pakai logika juga. Jadi kalau misalnya kita emosi ya sudah aja apa aja gitu. Karena misalnya ada orang pendiam nih ya, kayak gini ya. Kejadiannya gini, ada yang orang pendiam, orangnya diem banget, ngobrol juga jarang, hanya seperlunya. Jadi saat marah dia bisa melakukan hal-hal yang di luar kekuatannya dia, yang menurut kok dia perasaan lemah, tapi kok punya kekuatannya berlebih, kayak gitu. Itu juga biasanya memang orang tersebut kalau misalnya lagi emosi, itu bisa jadi bukan dirinya sendiri. Jadi kalau misalnya gini ya, hal-hal kecil, kalau kita lagi marah udah nggak mikir apapun, udah marah. Kadang-kadang kalau mau mukul aja, atau lempar aja. Karena kalau misalnya secara logika buat apa ngelempar? Bukan ini barang kita sendiri, lebar dan lain sebagainya. Nah, iya. Makanya kalau emosi itu udah nggak pakai logika lagi. Itu harus kita hindari. Ya kan soalnya katanya si ceritanya itu H-1 sebelum kejadian seperti itu kan ketemu dulu sama seseorang gitu ya, si suaminya teman aku itu. Terus tahu-tahu kayak gitu loh, takutnya diapain gitu, dihipnotis apa gimana nih kan kayak gitu. Anu ngelihatnya dari jarak jauh. Coba ditanya itu kenapa awalnya, pasti ada awalnya. Pasti ada awalnya. Mungkin karena dia disakiti, bisa juga kalau sekarang kan lagi sering dilakukan hal tidak senonoh gitu, apa sebutannya ya, kayak gitu kan, mungkin dijailin dan lain sebagainya, sehingga dia sebenarnya si perempuan itu mungkin diem, nahan, sekalinya keluar dar gitu. Waduh, bukan bahaya juga ya. Bahaya. Soalnya banyak banget sih kasus-kasus yang gitu loh. Jadi tahu-tahu pas pulang-pulang yang tadinya biasa aja, kenapa jadi wah gitu, apa ini dari hipnotis kah atau dipelet apa gendam apa gimana gitu. Seolah-olah kok itu jadi aneh gitu. Nah, kayak takut ada ada unsur mistik lah gitu. Ini kenapa ini dipelet dan lain sebagainya. Harus kalau misalnya dalam di ilmu hipnoterapi ini kita tidak langsung menyimpulkan bahwa itu seseorang itu seperti seolah kesurupan apa gitu ya. Tidak, kita tanya dulu, kita selidiki dulu. Ini ternyata karena dia memang emosi, sehingga emosinya itu meledak, sehingga jadi aneh-aneh kayak gitu. Ya soalnya banyak banget sih, nggak 1-2 kan yang gitu tuh, tahu-tahu katanya pulang-pulang langsung perang gitu kan, nggak ini banget. Ada juga gitu, misalnya kita cara untuk meluapkan emosi dengan cara seperti itu. Ada yang cara dengan menghancurkan, ada dengan cara mengejek orang atau menyakiti seseorang, seperti itu. Nah kalau misalkan ini kan banyak juga yang hipnotisnya pakai alat benda, itu alat bendanya itu masih termasuk gendam kah apa emang bendanya alat hipnotis? Kayak apa sih yang kalung gitu, kalung di atau rokok, media rokok gitu. Itu bisa jadi sebuah teknik untuk mengiring kita ke alam bawah sadar. Nah, seperti apa sih? Tapi kayak gini, kan kita dari hipnotis itu seseorang itu mudah dipengaruhi, dikasih sugesti apabila kita fokus terhadap sesuatu. Satu titik. Nah, kalung gitu kan, gini kan. Karena fokus ya pasti bilang seperti itu kan. Fokus ya. Nah, kan fokus satu titik.
ini hanya alat saja. Sebenarnya tidak ada unsur mistik atau unsur kekuatan lainnya, tidak ada. Jadi dalam bisa berupa kalung, bisa berupa bandul, batu dan lain sebagainya, itu bisa aja. Karena kan kita walaupun bergoyang, kita fokus pada satu titik kan. Nah di saat itu si gelombang otak critical area disebutnya ya. Critical area itu yang membatasi antara sadar dan alam bawah sadar. Nah gitunya terbuka, jadi gampang terbuka. Nah kan kita fokus di titik, itu gampang dikasih sugesti. Kita lagi ngobrol kayak gini juga ada perlindungannya, ada critical area. Jadi biar kita selalu terjaga atau sadar seperti ini. Gitu. Jadi kalau misalnya hipnotis itu membuka alam bawah sadarnya. Gitu. Nah kalau itu yang misalkan kayak media rokok kan katanya dari asapnya itu kan katanya kalau misalkan di bus atau gimana harus dihindari. Itu emang apa sih, emang asapnya apa gimana tuh? Kalau misalnya dari gendam itu macam-macam. Ada yang berupa aja rokok itu tadi. Ada juga dari makanan. Makanan itu nggak pakai obat, tidak. Tapi dengan baca-baca mantra itu juga bisa membuat orang jadi tertidur, jadi hilang kesadaran. Begitu. Jadi banyak caranya. Jadi dari makanan juga ini ya dapat juga ya. Bisa juga walaupun si makanan itu masih tersegel, masih tetap bisa dimasuki dengan kekuatan lain dari gendam itu. Iya benar. Gitu. Nah itu jadi bahaya juga ya teman-teman ya, dari makanan terus juga kayak dari rokok itu ya. Walaupun dia ngerokoknya nggak niat untuk menghipnotis, jauhin aja kali ya. Soalnya rokok juga tidak sehat untuk lingkungan sekitar juga teman-teman ya. Meskipun pada ngerokok juga. Jadi kalau misalkan ini makanan itu ya ada yang nyodorin ini mangga gitu. Kalau anu mah saya makan ya. Waduh, gawat juga. Nah jadi gini, sekarang kita penutupan aja ya, tips and trick buat temen-temen supaya gak pada ngelamun, terus juga terhindar dari kejahatan hipnotis, gimana coba? Yang tadi itu kita selalu berdoa dimanapun dan kapanpun. Terus yang kedua, kita jangan pernah lengah. Ya, jangan pernah lengah terhadap kalau misalnya ada yang berkerumun, itu hindari saja. Walaupun lagi ada kebakaran atau ada kecelakaan atau ada orang yang teriak, ada yang pura-pura pingsan, itu kita bukannya kita nggak mau menolong, sudah jauhi saja, hindari saja. Kecuali kita memang kita lagi ada teman banyakan mau nolong, boleh-boleh saja. Tapi kalau misalnya sendiri nggak usah jadi pahlawan daripada kita yang jadi target kejahatan. Target kejahatannya. Betul. Jadi terlalu baik juga nggak boleh ya teman-teman ya. Terlalu baik jangan terlalu baik. Karena nanti kalau kita kayak gini ya, ada orang yang misalnya datang ke sini, pura-pura nangis lah, ibu-ibu kasihan, badannya udah tua renta. Itu juga hati-hati. Pokoknya kita nggak mau nolong, tapi kan zaman sekarang itu kan kalau misalnya ya bisa memanfaatkan dari empati seseorang. Gitu, kalau kita udah kasihan ya kita jadi bahasa Jermannya itu bro-nya. Bro, gitu. Udah dikasihin. Kadang-kadang kalau misalnya kita udah nggak fokus itu ya handphone dikasih. Kalau misalnya demi untuk menolong, cerita sih dong menolong, cuman alam bawah sadar kita berkata lain. Gitu. Karena dipengaruhi oleh si ibu itu misalnya kayak gitu. Terus yang selanjutnya kita nih kalau misalnya ada orang yang latahan. Latah, yang latah tuh? Enggak. Cintar. Enggak gitu. Nah, kalau yang latah itu juga sebenarnya kasihan ya. Jadi harus didampingi. Kalau jangan sampai dia sendirian. Karena orang latah itu critical area atau orang pikirannya itu secara refleks dia suka melakukan hal-hal yang tidak diduga gitu, tidak disadari begitu. Pakai logika udah. Sekarang kamu misalkan pernah nggak gini, ada teman yang latah, lari gitu. Terus misalnya pukul si anu bang. Nah itu juga sama. Jadi untuk orang yang yang punya latah juga hati-hati juga. Latah itu harus hati-hati. Kalau misalnya ditemenin kasihan, itu lebih baik disembuhin lah latahnya itu. Gimana caranya terapi apapun, pokoknya yang penting biar tidak latah. Iya benar. Gitu. Nah ini emang banyak banget juga sih teman-teman aku yang latah juga ada gitu. Cuman latahnya itu kayak mamat gitu doang. Tapi emang tetap aja harus di. Jadi
kebanyakan teman aku mah bukan latah tapi kayak polos, gak tahu apa-apa malaweng gitu. Nah, itu yang itu melamun. Hal-hal yang memang salah satunya jangan pernah melamun di sembarang tempat. Ya. Ya di tempat tertentu juga jangan melamun lah. Buat apa melamun itu kan nggak baik juga ya. Walaupun di kamar janganlah. Dihindari, apalagi di tempat umum itu jangan pernah melamun atau pikiran kosong. Sibukkan diri kita sendiri ini kalau misalnya lagi sendiri dengan hal-hal apapun, walaupun hal sekecil apapun. Jangan sampai gini, mengecas mau apa sambil jalan ke WC. Kalau misalnya tiba-tiba ngantuk, mending cuci muka atau minum atau makan. Yang penting kita tidak fokus terhadap satu titik. Misalnya lagi lihat HP atau kita lagi mikirin sesuatu, yang di rumah gini-gini, nggak perlu deh kalau bisa di luar mah. Ya hindari hal-hal yang demikian. Iya benar banget. Nah iya kan, soalnya kebanyakan kasus itu yang mental health-nya itu lagi pada down gitu ya teman-teman ya. Jadi kayak lihat aja HP terus gini gitu kan. Itu kan bener ya, bahaya banget kan ya kalau aduh. Jadi buat teman-teman ya, subscriber aku, viewers aku yang sekarang ini, mohon untuk tidak banyak melamun ya. Tidak banyak malaweng ya. Terus juga jangan terlalu baik sama orang. Baik sama orang boleh, cuman terlalu baik sama seseorang apalagi yang baru kenal itu ya apa ya, direm aja dulu lah gitu. Cuman kita cukup tahu aja oh dia seperti itu. Udah, gitu aja ya teman-teman ya. Oke, Arangga makasih loh untuk ininya, share and care-nya ya. Sharing and caring-nya. Oke. Makasih juga buat Ane gitu yang udah masuk ke videonya Ane, ke vlognya Ane. Makasih juga udah datang ke Bandung. Jauh-jauh loh kesini loh. Iya, waduh hebat, makasih banget ini. Tapi salutnya Ane itu kan kita udah janji tahun kapan ya? 2021. Iya, dia baru sekarang dia realisasi lah. Bayar hutangnya kan. Janjinya. Nggak juga. Bayar janjinya. Ya udah, oke guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel aku Aida Tarot ya teman-teman ya. Oke. Kalau mau kalian komen podcast apa lagi, komen aja deh ya di bawah sini. Dadah, see you.